وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 28 di akhir surah At-Talaq ayat 8 sampai 12. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulih. Jadi gabungnya atau fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan betapa banyak dari qaryah, desa kampung. Ini qaryah nakirah ma'rifah. Nakirah. Setelahnya dan jumlah. Betapa banyak dari qaryah kampung yang atat an amr rabbiha wa rusulih, yang bermaksiat terhadap perintah Rabbnya dan Rasul Rabb tersebut, itu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fahasabana hisaban syadida, dan pun menghitung kampung tersebut dengan hisab yang sangat keras. Wa adzabanaha adzaban nukra, dan kami berikan kepada kampung tersebut adab yang sangat keras. Adab yang sangat keras. Baca tafsirnya. Ai wa katsirum minal qura. Jadi wa ka'ayyim min qaryah wa katsirum minal qura. Banyak dari kampung-kampung, ya, desa-desa. Asa ahluha amrallahi wa amra rusulih. Yang mana
penduduk kampung tersebut bermaksiat, ya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini sifat tadi ya. Jadi qaryatin nakira setelahnya jumlah. Atat an amri rabbiha wa rusulihi. Gabung ya. Jangan wakaf di amri rabbiha baru mulai dari wa rusulih. Tidak bagus. Tapi an amri rabbiha wa rusulih. Wa tamadau fi tughyanihim wa kufrihim. Kemudian mereka terus menerus berada di atas melampaui batas dan kekufuran mereka. Karena seandainya mereka taubat, kembali kepada Allah, beristighfar, aman. Ya, bermaksiat, taubat, aman. Ini tidak terus menerus, tidak mau berhenti, terus melanggar, terus melampaui batas, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala? Fahasabnaha hisaban syadida, ai fahasabanahum, ini hum kembali kepada penduduk kampung, ala a'malihim fid dunya. Kami hisab mereka atas amalan mereka di dunia. Apa amalannya? Atat an amr rabbiha rusul. Ini amalannya. Itu bermaksiat, melampaui batas, tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini amalan mereka di dunia. Kami hisab mereka dengan hisaban syadidan. Dengan hisab yang sangat keras. Ya. Hisab yang sangat keras. Cukup tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adzabanaha 'adzaban nukra, ay wa'adzabanahum 'adzaban 'aziman munkar. Dan kami pun menyiksa mereka dengan azab yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan. Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fadzaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Mereka pun merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan akhir dari urusan mereka adalah kerugian. Perhatikan lanjutannya. Ai fatajarra'u su'a aqibati utuwihim wa kufrihim. Maka mereka pun merasakan jeleknya akibat dari melampaui batas dan kekafiran mereka. Wa kana aqibatu amriha khusra, ai wa kana aqibatu kufrihim halakan wa khusranan la khusrana ba'dah. Dan akibat akhir, ending dari kekufuran mereka adalah halak, khusran. Adalah kebinasaan dan kerugian. La khusrana ba'dahu. Tidak ada kerugian yang lebih mengerikan daripada kerugian mereka. Dan lagi kerugian setelahnya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ya tentang binasanya umat-umat terdahulu yang menentang ya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan para rasul yang diutus. Baik. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, dari sini sambil kita baca tafsir Al-Muyassar, itu banyak-banyak kita membaca di tafsir yang lainnya, termasuk tafsir Karimir Rahman. Milik Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di sini Allah mengkhabarkan tentang binasanya ya orang umat-umat terdahulu. Allah binasakan mereka. Umat-umat yang apa? Sifatnya atat an amri rabbiha wa rusul. Ini sifat ini jadi pelajaran sebenarnya. Ya, jangan kira ini hanya untuk umat-umat terdahulu. Ya, orang sekarang juga sama. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama sifat ini ada maka terancam. Nah, itu. Jadi nakirah, qaryah, setelahnya sifat. Setelahnya jumlah sebagai sifat, itu dicermati. Jadi kampungnya ya, paham ini? Tidak harus kampung yang terdahulu. Kampung kita sekarang di Makassar, di mana? Kabupaten-kabupaten, di desa-desa. Kalau sifat ini ada, maka hati-hati. Ya, ini ancaman umum. Walaupun ini berita dan umat-umat terdahulu. Ya, ini ancaman sekali lagi umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ya, hal tersebut.
Dan apa yang mereka, perhatikan, apa yang mereka dapati dari hukuman Allah Subhanahu wa taala ini dunia, alam barzakh dan akhirat. Ya, di dunia mereka sudah dapat, alam barzakh jangan tanya, ya, apalagi di negeri akhirat. Ini sifat atat an amr rabbiha wa rasulih. Ditafsirkan dengan apa? Asa ahluha amrallahi wa amra rasul. Ini garis bawah itu. Penduduk kampung tersebut bermaksiat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Itu. Jadi hati-hati. Ya. Menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu konsekuensinya besar. Ya. Akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, ya, turunnya azab, ya, di dunia, apalagi nanti di negeri akhirat. Apalagi perhatikan Allah sifatkan apa? Hisaban syadidan. Fahasabanaha hisaban syadidan wa 'adzabanaha 'adzaban nukra. Ya. Ini jelas ya, ini dosa yang sangat besar. Tapi secara umum dia sifatnya, ya, itu melanggar bermaksud kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Baik. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, a'adallahu lahum 'adzaban syadida. Diulang-ulangi. Coba lihat. Sudah tadi, ya. Wa 'adzabanaha 'adzaban nukra. Ternyata diulang lagi. A'adallahu lahum 'adzaban syadida. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Kalau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengomentari wa ma'a adzabid dunya fa inna Allah 'adalahum fil akhirati 'adaban syadida. Bersama dengan azab di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga siapkan untuk mereka azab di negeri akhirat, azab yang sangat pedih. Berarti azab yang pertama tadi azab di dunia. Kemudian di akhirat gimana? A'adallahu lahum 'adaban syadida. Begitu maksudnya. Jadi itu saya katakan tadi, di dunia, alam barzah, dan juga di negeri akhirat. Ini azab yang sangat pedih. Perhatikan tafsirnya. Ayat 10. A'addallahu lihaula'il qawmil ladhina tagaw wa khalafu amrahu wa amra rusulih azaban balighash syiddati. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka. Siapa mereka ini? Lahum, itu orang-orang kaum yang tagaw, melampaui batas. Kemudian apa lagi sifatnya? Wa khalafu amrahu wa amra rusulih. Kaum yang menyelisihi perintah Allah dan perintah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah persiapkan untuk mereka? Adzaban syadidan. Adab yang sampai pada puncak kengerian, kedahsyatan. Balighash syiddah. Adzaban balighash syiddah. Adab yang sampai pada puncak. Adab puncak kengerian, kedahsyatan. Ini bukan adab kaleng-kaleng ya, adab tidak. Ini adabnya saja, dari kata adabnya sudah mengerikan. Ini dikasih maf'ul mutlak, dikasih sifat adaban syadida. Paham ini? Adaban syadidan, adab yang sangat keras. Sampai pada puncak ya kengerian, kedahsyatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah ya ulil albabil ladina amanu. Maka takutlah kalian kepada Allah, wahai ulil albab yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fakhafullaha wahdaru sukhtahu ya ashabal uqulir rajihati alladhina saddaqullaha wa rusulah wa amilu bi syar'ih. Maka takutlah kalian kepada Allah dan hati-hatilah dari murka Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang memiliki akal yang ya rajihah, ya akal yang dalam, yang telah beriman, itu telah membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariat. Ini subhanallah ya. Jadi Allah paparkan bagaimana umat-umat terdahulu ya, mereka binasa karena sebab ini ya, atat an amr rabbiha wa rusuli ya, mereka disiksa di dunia dan di akhirat. Ya, dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk takut kepada
kepada dirinya. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian dzikra, peringatan. Perhatikan tafsirnya qad anzalallahu ilaikum ayyuhal mu'minuna dzikran yudzakirukum bihi wa yunabbihukum ala hadzikum minal imani billahi wal amali bi ta'atih. Baik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian wahai orang-orang beriman dzikran, peringatan, yudzakirukum bih, yang Allah ingatkan kalian dengannya. Ya, dzikran nakirah setelahnya jumlah. Salah itu ya, ini sering kita ulang-ulangi supaya kalian hafal, mati. Ya, ketika ada nakirah setelahnya jumlah ismiyah fi'liyah, maka jumlah tersebut sebagai sifat. Ini kita disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul I'rab. Ya, Qawaidul I'rab juga disebutkan di pelajaran di Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ada juga di situ. Di kitab dahulu kita belajar. Jumlah terletak setelah nakirah maka dia sifat. Tapi kalau nakirah terletak setelah ma'rifah sebagai apa? Reading? Sebagai hal. Itu tadi yang kita baca, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah setelahnya jumlah. Ya. Paham ini? Ya, jumlah terletak setelah ma'rifah, itu dhamir. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, itu orang tersebut huwa fa'il dari laki ya. Dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syai'an walaupun sedikit, maka dia akan masuk neraka, dakhalan nar. Baik. Jadi dzikran yudzakirukum bih. Jadi Allah telah turunkan kepada kalian peringatan yang Allah peringatkan kalian dengannya. Dan Allah telah turunkan kalian dzikran yang dengannya Allah ingatkan kalian akan bagian kalian. Ya. Dari keimanan kepada Allah. Baik. Wal amali bi ta'atih, dan beramal dengan ketaatan kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala rasulan. Ya, rasulan. Apa tafsirnya? Perhatikan di bawah. Wa hadza dzikru huwar rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir tersebut dialah ar-rasul. Ya. Jadi dzikran rasulan, ya. Ya, zikir yang dimaksud adalah rasul. Ya, rasul. Yang mana sifatnya perhatikan rasulan nakira ma'rifah. Rasulan nakira ma'rifah. Nakira setelahnya yatlu alaikum ayatillah. Apa ini? Jumlah. Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Mubayyinat, yang sangat jelas. Paham ini? Perhatikan tafsirnya. Wa hadza dzikru huwa ar-rasulu yaqra'u alaikum ayatillah muwaddihatil lakumul haqqa minal batil. Dan zikir tersebut dialah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Jadi yatlu artinya yaqra'u. Ya, yatlu tala yatlu ayat qara'a yaqra'u. Yaqra'u alaikum ayatillah. Rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mubayyinatin. Mubayyin, ya itu isim fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'il. Yaitu apa? Muwaddihatin lakum. So, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kalian al-haqqa minal batil. Menjelaskan kepada kalian kebenaran dari kebatilan. Itu fungsi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar Al-Quran, maka kita akan semakin bisa membedakan antara hak yang batil. Kenapa? Itu sifat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran ini adalah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh dari kegelapan kepada cahaya. Apa sebab mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya? Keimanan dan amalan saleh. Ya. Nah, Allah sebutkan sifat. Allah keluarkan mereka, itu orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh dari
kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya, ini sebab hidayah, keimanan dan amalan saleh. Perhatikan tafsirnya jadi situ liyukhrija ditafsirkan dengan kai. Ya, kai. Jadi lamu kai, lam yang artinya kai. Kai yukhrijal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa aminu bima amarahumullahu bihi wa ata'uhu min dhulumatil kufri ila nuril imani. Agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang saddaqullaha wa rasulah. Orang-orang yang telah membenarkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal dengan apa yang Allah perintah mereka dengannya. Wa ata'uh, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan dari mana? Min dhulumatil kufri. Allah keluarkan dari kegelapan-kegelapan kekufuran ila nuril iman, kepada cahaya keimanan. Ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Allah keluarkan kita dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Allah keluarkan kita dari gelapnya maksiat, dosa, kepada cahaya ketaatan. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari gelapnya kebodohan, kejahilan menuju cahaya ilmu. Terus seperti itu. Amin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan." Allah berikan janji, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh, yudkhilhu, ya majzum sebagai jawaban. Jawaban ada syarat. Wa may yu'min, ya majzum, ya fi'il syarat, yu'min, jawabannya yudkhilhu. Majzum sebagai jawaban syarat. Jadi ada fi'il syarat, ada jawaban syarat, ya. Jadi mannya syarti ya, menjazam dua fi'il mudhari setelahnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal salihan, dan beramal dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga-surga. Apa kita bilang tadi? Ada khala yudkhilu, apa itu? Dia butuh dua maf'ulun bihi. Ya, butuh dua maf'ulun bihi. Mana maf'ul awalnya? Yudkhilhu, hu, al-ha, ya. Maf'ul keduanya jannatin. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Abdullah, abadan kenapa masuk? Hah? Dzarfu zaman. Ya. Dzarfu zaman abadan, ya. Masuk maf'ul fihi. Ya, sudah dapat maf'ul fihi, sudah ya? Ya, abadan, godan, ya. Al-yauma. Baik. Ini masuk sebagai dzarf maf'ul fihi. Baik, perhatikan tafsirnya. Bagaimana tadi? Baik, sampai sini. Wa may yu'min billahi wa ya'mal amalan salihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Ini syaratnya. Antum miliki ini, pasti Allah kasih setelahnya. Itu saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Yang penting penuhi syaratnya. Ya, sama ayat yang sering kita ceramahkan, ya. Dengar di ceramah, la in syakartum la azidannakum. Selama kita betul-betul bersyukur, kesyukuran yang benar, ya. Amin. Ya. Kesyukuran yang benar, betul-betul benar kesyukurannya, pasti dapat tambahan. Ya. Cuman tambahannya ada bentuknya, tambahan kuantitas, jumlahnya ditambah, ada jumlahnya tidak bertambah tapi kualitasnya, berkahnya bertambah. Iya. Bisa dipahami? Nah, ini. Pasti itu. Kapan? Ketika syaratnya dipenuhi. Di sini juga sama. Wa may yu'min billahi wa ya'mal amalan shalihan. Tafsirnya, kalau siapa beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh, maka yudkhilhu jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah kusurnya. Apa kusur? Jamak dari qasr, istana-istananya, wa ashjariha, dan mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai-sungai. Ya, coba lihat. Indahnya itu surga. Ya, paham ini? Yang kata Nabi SAW, mala ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang hamba. Kita menghayal bagaimanapun indahnya pemandangan ya. Oh, pemandangan Malino, ya beautiful Malino dan seterusnya. Ya, pemandangan ini ya ada sungai-sungainya cantik ya. Amin nih. Tidak ada apa-apanya. Ya. Amin ini surga jauh di atas itu semua. Semua ya kenikmatan kalian bayangkan. Ya, termasuk perempuan ya. Amin secantik apapun kalah. Kalah sama siapa? Sama bidadari. Semua dari sisi bentuk kenikmatan. Ya, kalian makan buah, enak, lezat, tidak ada apa-apa. Amin ya, Muhammad. Ya, mau masuk surga? Ini syaratnya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salih. Ini dua saja. Beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Amin. Pasti Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya Muhammad, ya. Masuk surga penuhi syaratnya dulu. Khalidina fiha ay makithina fiha abadan. Ya, khalidina ay makithin. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, maksudnya kekal. Ya. Paham ini? Tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ini subhanallah ya. Berbeda dunia ini, saya senyaman-nyamannya dunia sementara. Paham ini? Sementara. Tapi kalau dalam surga kita kekal. Baru dalam surga itu tidak ada tua. Ya, orang tua masuk surga jadi muda. Dan ketika dia masuk surga, selamanya akan muda. Tidak ada tuanya. Berbeda kita di dunia ini. Sekarang masih muda. Ya, bentar mulai tumbuh rambut putih. Ya, sudah mulai jatuh giginya, ompong. Itu dunia. Tapi di dalam surga tidak ada. Ya, sampai-sampai ya, ada seorang nenek menangis. Ya, ketika Nabi SAW berkata, tidak ada nenek-nenek, tidak ada orang tua dalam surga. Menangis. Ya, baru dijelaskan bahwasanya maksudnya itu di dalam surga itu yang ada hanyalah orang-orang muda. Maksudnya orang yang sudah tua masuk surga itu jadi muda. Ya, paham ini? Orang tua meninggal, misalnya 70 tahun, 80 tahun, tapi dia penghuni surga, di surga itu jadi berumur muda lagi, 33 tahun. Paham ini? Nah, itu menangis, dikira tidak bisa masuk surga karena dia sudah nenek-nenek. Ya. Padahal maksudnya itu nanti di surga, ketika dia masuk surga, walaupun dia meninggal tua, maka dia akan kembali muda. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang baik kepada dirinya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Ai qad ahsanallahu lil mu'mini salihi rizqahu fil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang baik kepada seorang mukmin yang saleh itu di dalam surga. Perhatikan lil mu'mini wa may yu'min billah as-salihi wa ya'mal salihan. Ini syaratnya, isyarat kepada syarat tadi. Ya, di tafsir Muyassar sebutkan lil mu'mini salih, yaitu orang yang memenuhi syarat tadi. Apa syaratnya? Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperbagus rezekinya di dalam surga itu, diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mencipta 7 lapis langit dan dari bumi semisal dengan langit. Nah, ini dalil bahwasanya apa? Langit 7 tingkat, bumi 7 lapis. Paham ini? Jadi langit 7 tingkat ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Siapa yang bisa sebutkan dalil yang lainnya? Katakan. Tidak ada yang pernah pulang kampung ini. Nah, dalil yang lainnya, bumi 7 lapis, langit 7 tingkat. Orang mana? Hah? Pare-pare? Pasti baca ini. Tidak, doa ini, doa. Doa kalau kita safar, kemudian kita mau sampai, sudah lihat kampungnya. Nah, apa doanya?
Tidak ada ya. Baik. Nah, Masya Allah. Allahumma rabbas samawati wal ardi. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aklalna. Ya. Ya Allah, Rabb, ya, pencipta, penguasa, pengatur langit yang 7 dan apa yang dinaungi oleh langit tersebut. Dan wahai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur bumi yang 7 lapis dan apa yang dikandung di tersebut. Ya, paham ini? Ini kalau kita musafir, kemudian sudah mau sampai, sudah dilihat kampungnya. Ya, entah kalau kita dari pesawat sudah dilihat atau pas sampai bandara atau kita naik kapal sudah dilihat, di doain. Nah, kan di akhirnya itu kita minta ya kebaikan ya negeri tersebut dan kebaikan penduduknya, dan kita berlindung dari kejelekan yang ada pada negeri tersebut, ya kejelekan penduduknya dan kejelekan negeri. Nah, ini. Itu di situ disebutkan langit yang 7 dan bumi yang 7. Di sini juga. Nah, jadi ada Al-Quran dan hadis. Ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Mana perintah Allah Subhanahu wa taala turun antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Perhatikan tafsirnya. Allahu wahdahu huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa khalaqa sab'an minal ardin. Coba lihat tafsirnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ini langit 7 tingkat. Wa khalaqa sab'an minal ardin, dan Allah telah mencipta 7 dari bumi. Maksudnya 7 lapis bumi. Ini bumi yang kita pijak ini 7 lapis ke bawah. Ya, wa anzalal amra mimma auhahu Allah ila rusulihi wa ma yudabbiru bihi khalqahu bainas samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan amarnya, perintah ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada rasulnya. Amar apa ini? Al-amru ada 2. Ayo, jemaah. Amar apa ini? Yang pertama, mimma auhahu Allah ila rusuli. Amar apa ini? Amr syar'i. Al-amru syar'i. Wa ma yudabbiru bihi khalqahu. Dan apa yang dengan amar tersebut Allah atur makhluknya. Amar apa ini? Amar kauni. Karena al-amru 2. Nah, sudah itu kemarin mirip dengan fasbir li hukmi rabbik. Ini mirip. Hukum kauni, hukum syar'i. Ini juga al-amrul kauni, al-amrul syar'i. Jadi mimma auhahu Allah ila rusuli, ini amar syar'i. Paham ini? Wa ma yudabbiru bihi khalqahu, amar kauni. Bainas samawati wal ardh. Allah turunkan 2 amar ini. Paham ini? Al-amrul syar'i wal amrul kauni, antara langit dan bumi. Ya toh? Ya, paham ini? Antara langit dan bumi. Lita'lamu ayyuhan nas annallaha ala kulli syai'in qadirun la yu'jizuhu syai'. Agar kalian mengetahui wahai sekalian manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'. Tidak satu pun yang Allah tidak mampu. Dan satu pun yang Allah tidak mampu lakukan. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman fala yakhruju syai'un an ilmihi wa qudratihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, maka tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini selesai. Baik. Surah At-Talaq. Insyaallah nanti kita masuk di surah terakhir di juz 28, itu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Baik, sekian. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.